Selamat datang kembali. Oke, langsung aja ya. Kita mau bedah satu strategi negosiasi nih. Strategi apa nih? Yang klasik sih, sering dipakai tapi jarang diulik dalam-dalam. Soal mengutip sumber atau figur otoritas. Iya ya. Menggunakan suara pihak ketiga gitu ya. Betul. Kita rujukannya kali ini bab 52 dari buku David Rosen, 99 Strategi Negosiasi. Isinya kan taktik para pemain Wall Street tuh. Oke, menarik. Nah, fokus kita nih mau paham, kenapa sih strategi ini ampuh menurut Rosen? Terus gimana kita bisa pakai secara efektif? Dan pastinya, gimana cara nanggapin kalau orang lain pakai ke kita, ya kan? Nah, itu dia. Penting juga. Mari kita gali lebih dalam yuk. Oke, sumber yang Anda sebut tadi itu memang langsung ke intinya ya, soal psikologi persuasi. Gimana tuh maksudnya? Ya, dasarnya simpel aja. Orang itu cenderung lebih gampang percaya atau terpengaruh sama pandangan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dianggap netral atau ahli gitu. Iya betul, dibanding kalau argumennya datang langsung dari kita, yang jelas-jelas punya kepentingan di negosiasi itu. Jadi kuncinya di persepsi objektivitas. Masuk akal, masuk akal. Dan bab 52 ini, judulnya aja kan mengutip otoritas secara ekstensif. Kayaknya Rosen serius banget soal ini. Memang, dia menekankan banget penggunaan pihak ketiga ini. Bisa pakar industri, lembaga riset, data pasar. Atau bahkan presiden hukum atau keputusan rapat sebelumnya gitu ya. Tepat, makanya dia bilang secara ekstensif. Jadi bukan sekedar bumbu pemanis argumen. Tapi jadi fondasi gitu ya. Bisa dibilang begitu. Rosen menyarankan, sandarkan posisi Anda pada otoritas eksternal sesering mungkin. Tujuannya apa tuh? Biar posisi kita kelihatan bukan sekedar opini pribadi, tapi didukung oleh, fakta atau pandangan yang lebih luas dan objektif. Contohnya gimana biar kebayang? Rosen kasih contoh kalimat yang lugas kok. Misalnya, lihat deh, Komisi Perdagangan aja udah bilang berkali-kali kalau praktik kayak gini tuh nggak sesuai. Oke. Atau, pengadilan selama bertahun-tahun ini konsisten nolak argumen macam itu berdasarkan fakta kayak yang Anda kasih. Gitu. Wah, itu langsung nambah bobot argumen banget ya. Iya, kesannya jadi lebih kuat dan berdasar. Ini jadi ingat konsep bukti sosial atau social proof yang sering dibahas juga ya. Mirip-mirip nih. Persis. Kalau pihak yang dihormati lawan bicara kita ternyata pandangannya sama, wah, secara psikologis mereka jadi lebih susah buat nolak posisi kita. Kekuatan persuasi pihak ketiga ini memang nggak main-main ya. Signifikan banget. Tapi, disinilah Rosen juga ngasih peringatan penting. Peringatan soal apa tuh? Soal tanggung jawab. Pakai taktik ini ada aturannya. Anda harus punya dasar yang kuat. Maksudnya? Ya, itikat baik lah. Good faith basis waktu mengutip atau mengklaim pandangan otoritas itu. Pastikan kutipannya akurat. Konteksnya juga harus benar ya. Betul, jangan sampai melintir makna demi keuntungan sesaat. Integritas kutipan itu krusial. Nah iya, soalnya kalau sampai ketahuan ngutip sembarangan atau salah, waduh kredibilitas kita bisa langsung anjlok kan? Banget. Taktik ini malah jadi bumerang nanti. Ini bukan cuma soal moral, tapi soal efektivitas strategi jangka panjang juga. Kepercayaan itu kan modal utama ya dalam negosiasi. Mata uangnya lah. Sekali hilang gara-gara nggak jujur pas ngutip, susah banget bangunin lagi. Makanya Rosen tekankan, siapin bukti atau rujukan kalau ditanya. Jangan sampai kita ngutip sesuatu yang kita sendiri nggak yakin atau nggak bisa buktiin. Jangan sampai. Oke, paham. Sekarang kita balik situasinya deh. Gimana kalau kita yang dihadapin sama negosiator yang gencar banget ngutip sana-sini? Nah, ini pertahanan diri nih. Langkah terbaiknya gimana menurut Rosen? Jangan langsung minder atau iya-iya aja. Rosen sarankan kita perlu skeptis. Tapi skeptis yang sehat ya. Maksudnya gimana tuh skeptis sehat? Kuncinya, verifikasi. Selalu minta bukti pendukung atau rujukan spesifik. Nggak peduli seberapa meyakinkan lawan bicara kita ngomongnya. Oh, jadi kita boleh nanya gitu ya? Kayak, sumbernya dari mana ya? Boleh banget. Kalimat kayak, wah menarik kutipannya. Boleh lihat sumber aslinya atau data yang tadi disebut itu dari laporan tahun berapa ya. Itu cara sopan kok buat minta verifikasi. Jadi prinsipnya percaya tapi periksa. Trust but verify, gitu ya? Tepat sekali. Jangan ragu minta klarifikasi atau data pendukung. Ini bukan nuduh bohong loh ya. Tapi bagian dari proses uji tuntas aja dalam negosiasi. Betul. Negosiator yang baik, kalau memang ngutipnya benar, pasti siap dengan buktinya. Kalau dia ngelak atau nggak bisa kasih bukti?
Nah, itu bisa jadi sinyal buat kita supaya lebih hati-hati sama argumen dia. Intinya, jangan biarkan representasi tanpa bukti mempengaruhi keputusan kita. Oke, jadi kesimpulannya nih, mengutip otoritas secara ekstensif, kayak saran bab 52 ini, bisa jadi alat yang sangat kuat ya. Betul, untuk memperkuat posisi kita. Karena manfaatin persepsi netralitas dan keahlian pihak ketiga itu tadi. Tapi kuncinya tetap di akurasi dan itikat baik pas makainya. Dan sebaliknya, kalau kita yang jadi target taktik ini, pertahanan terbaik, ya jangan gampang terpengaruh, selalu minta verifikasi. Minta bukti konkret secara sopan tapi tegas ya. Supaya negosiasinya berdasarkan fakta, bukan klaim bombastis aja. Jadi ada keseimbangan ya, antara pakai kekuatan persuasi ini secara etis dan cerdas, sambil tetap waspada dan kritis kalau orang lain yang pakai. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Renungkan apa nih? Coba ingat-ingat lagi, negosiasi terakhir Anda deh. Seberapa sering sih klaim yang didukung otoritas itu muncul? Ya juga ya. Terus, waktu itu Anda terima gitu aja, atau coba gali lebih dalam? Pertanyaan bagus tuh. Dan yang lebih penting lagi nih, gimana caranya Anda bisa mulai bangun kebiasaan minta verifikasi ini secara efektif, tanpa merusak alur diskusi atau hubungan sama lawan bicara Anda tentunya. Wah, itu tantangan tersendiri ya. Menemukan cara yang pas buat melakukannya itu bisa jadi kunci sukses negosiasi Anda berikutnya loh. Menarik untuk dipikirkan lebih lanjut.